Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena sepanjang malam ketika kita beristirahat, Tuhan sudah menjaga kita, dan kembali hari ini atau pagi ini Tuhan membangunkan kita semua dalam keadaan yang sehat. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku, sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, kita akan mengawalinya bersama-sama dengan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memberi judul renungan, yaitu kuasa
di balik ucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terungkap dari bacaan ini bahwa setelah Tuhan Yesus mengambil roti, ia lalu mengucap syukur atasnya. Satu ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Nah, saudara, dari ayat firman Tuhan ini memberi pemahaman bagi kita bahwa Allah menghendaki untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya, senang ataupun susah, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari ungkapan mengucap syukur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ternyata mengandung makna atau kuasa yang dapat menjadi pegangan bagi kita dalam mengikut Dia. Nah, itulah sebabnya tidak berlebihan jika hal tersebut dapat dipergunakan sebagai sebuah pelajaran rohani dalam rangka pendalaman iman kita kepada Tuhan. Dan pelajaran rohani tersebut, saudara-saudariku, akan lebih bermakna jika dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Nah, apa makna yang terkandung di balik ungkapan mengucap syukur yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat membagikan roti dan 2 ekor ikan? Nah, adapun makna yang terkandung di balik ucapan syukur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucap syukur berarti memahami bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, oleh karena itu, Tuhan adalah sumber kehidupan, maka Ia tidak tega melihat orang banyak yang mengikutinya tanpa memberi sesuatu kepada mereka. Nah, itulah sebabnya Ia berkata kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Yaitu ayat 5. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, hal ini merupakan sebuah kepedulian yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mengikutinya. Maka sepantasnya Tuhan Yesus memberi makan kepada mereka semua, karena Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan yang sejati, yang sangat peduli bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Lalu selanjutnya, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, mengucap syukur berarti mensyukuri setiap pemberian yang daripada Tuhan. Nah, hal ini perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Jika kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan alangkah bijaksananya apabila diawali dengan doa dan ucapan syukur. Nah, berkat yang kita rasakan, yang kita terima setiap saat, semuanya adalah berasal dari Tuhan sebagai sumber penghidupan dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya mengucap syukurlah atas semuanya itu. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, mengucap syukur berarti tidak mengabaikan
berkat pemberian yang daripada Tuhan. Nah, mengapa berkat pemberian dari Tuhan tidak boleh kita abaikan? Nah, karena hal itu merupakan anjuran firman Tuhan pada ayat 12, ayat 13 yang berkata, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, dari ungkapan ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya memberi sebuah pemahaman bagi kita bahwa apabila kita menerima berkat pemberian dari Tuhan, dan bila dari berkat itu mempunyai kelebihan, maka sebaiknya jangan diabaikan atau disepelekan begitu saja. Karena semua itu merupakan berkat yang diberikan dalam kehidupan kita yang harus kita kelola dengan baik. Saudaraku dan saudariku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan Yesus adalah jangan ada sisa yang terbuang. Berarti setiap anugerah dan pemberian Tuhan harus kita syukuri dan bertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai pemberi berkat. Nah, dengan demikian, apapun berkat Tuhan yang kita miliki, marilah kita kelola dengan baik, agar jangan sampai berkat itu terbuang dengan percuma. Nah, akhirnya mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena dengan mengucap syukur, di balik ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa yang bermanfaat bagi sebuah kehidupan. Kehidupan saudara dan juga kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari, dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada pagi ini. Hamba berdoa, memohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, untuk kami dapat mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, dimanapun kami berada. Tentu dengan kekuatan sendiri tidak bisa Tuhan, kami tidak akan mampu melakukannya. Tetapi dengan kekuatan yang daripada Roh Tuhan, maka kami dapat melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami berdoa, penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Bapa, hamba berdoa bagi saudara-saudari hamba, siapa saja mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada pergumulan mereka saat ini, mungkin ada di antara mereka diperhadapkan dengan pergumulan sakit ataupun pergumulan yang lain, Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kuatkan mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka disanggupkan atau dimampukan dalam menjalani kehidupan ini. Bapa dalam surga, diberkatilah segala pekerjaan atau usaha yang kami lakukan hari ini. Baik kami yang bekerja di kantor,
kami yang bekerja di rumah ataupun di luar rumah, di mana saja kami melakukan pekerjaan kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Tambahkan kuat dan sehat, dan kiranya perlindungan terus menjadi bagian kami. Pelihara kami Tuhan untuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Hindarkan kami semua dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, supaya kemana saja kami pergi dan berada, kami aman selalu. Karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hamba mohon berkat-Mu Tuhan untuk semua saudara-saudari hamba yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hamba mohon berkat-Mu dicurahkan atas kehidupan mereka. Dan kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dan persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai selalu terus. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kasih-Mu yang